geblak sekolah Torah. Mungkin kayak saya bang, cuman kursus biasa Ibrani jarak jauh, 2 kali pertemuan dia bilang sekolah Torah. Baru bisa engeja. Ya, kalau ada lulusan Yesiva yang macam gitu, udah di drop out sejak awal udah. Jangan lulus. Kelas 1 udah di drop out. Sebenarnya bukan kelas Gurunda sebenarnya. Makanya dari tadi kita buat mainan aja. Dari tadi dibuat mainan aja. Asli. Firmanku ada 5, bagus tuh di buku lagu tuh. Dari mana lagi dalilnya di bawah tuh firmanku ada 5? Tahu. Sebenarnya tadi saya mau. Nah ini Bang Adi nih, Bang Adi monitor. Siap. Iya. Gimana ini Bang Adi? Masa katanya tadi firmanku ada 5, ini gimana Bang Adi? Menurut Bang Adi gimana pemahamannya Bang Adi ini? Cocok nggak? Lulusan STT Pak Adi. Katanya si Sir Baik tadi itu lulusan STT mengatakan firmanku ada 5. Nah habis itu dirubahnya lagi. Firman itu ada 4, cuman yang 1 bonus katanya. Gimana ini? Gue bingung. Coba cocok nggak Anda sama perkataan Sir Baik ini? Bisa nggak Anda menyambung narasi dia? Baik, saya mengatakan ada 45.000 denominasi gereja memahami Bible dengan pemahaman sendiri. Ada lagu balonku ada 5, rupa-rupa warnanya merah, kuning, kelabu, merah, putih, dan biru. Meletus ternyata balonnya ada 6. Balonnya ada 6 Pak balonnya. Merah, putih, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau. 6 pertanyaan saya, balon hijaunya itu datangnya dari mana? Artinya judulnya 5 balonnya, ternyata faktanya ada 6. Ya, merah, putih, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau. Berarti 6 balonnya. 1 yang meletus, ya. Jadi 6 balon di situ. Jadi kita serius. Aku sudah mengikuti tadi sebelum Pak Juma masuk, saya sudah ikuti tentang Yohanes 17 ayat 8. Saya mau terangkan apa yang saya pahami tentang Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 17 ayat 8, posisi Yesus adalah menerima firman dan menyampaikan firman. Posisi itu Yesus adalah utusan. Itu. Jadi Yesus menyampaikan firman, posisinya adalah sebagai utusan. Selaras dengan Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Sebelum genap waktunya, Allah mengutus para nabi. Selaras dengan Ibrani 1 ayat 1, pada zaman dahulu Allah mengutus para nabi menyampaikan firman kepada bangsa Israel. Ibrani 1 ayat 2, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya untuk menyampaikan firman kepada bangsa Israel. Kalau di Ibrani 1 ayat 1, para nabi itu ditolak. Nenek moyang bangsa Israel menolak para nabi. Tertulis di Yeremia 7 ayat 25 sampai 26 bahwa semua nabi-nabi itu ditolak. Tetapi Yesus menyampaikan firman, bangsa Israel itu menerima. Bangsa Israel yang menerima itu adalah murid-murid Yesus dan orang-orang yang percaya kepada pemberitaan dari murid-murid Yesus. Datanya di Yohanes 17 ayat 8, 9, dan 20. Demikian yang saya pahami. Poin Pak Adi, poinnya apa? Poinnya, Yohanes 17 ayat 8 itu posisi Yesus sebagai utusan menyampaikan firman dan bangsa Israel menerimanya. Oke, berarti 17. Sabar, berarti poin 17:8 Yesus adalah utusan Tuhan. Benar. Nah, oke. Lanjut Bang Suma. Oke. Nah, terus kalau dia adalah utusan Tuhan dan murid-muridnya percaya ending tertinggi dia hanya utusan Tuhan, lalu Kristen dapat ilmu dari mana Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Baik. Silakan. Yang mengatakan Yesus Tuhan itu malaikat. Weh.
Di Lukas 2 ayat 8 sampai 11, malaikat berkata kepada para gembala di padang bahwa hari ini telah lahir Kristus juru selamat Tuhan. Selaras dengan Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43:11 bahwa Tuhan itu adalah juru selamat. Nomor 10-nya? Nomor 10-nya sebentar saya baca. Mati di jamaah. Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi setelahku tidak ada Tuhan yang dibentuk, betul? Betul. Nah, siapa yang dibentuk menjadi daging di Yohanes 1 nomor 14? Yohanes 1 ayat 14 itu firman itu yang ada di sorga, yang adalah Allah, telah menjadi daging. Itulah anak tunggal Bapa. Jadi ini Tuhan kan mengatakan, Yesaya 43 nomor 10, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Berarti Yesus ini bukan Tuhan. Betul? Yang mengatakan Yesus Tuhan adalah malaikat. Malaikat mengatakan malaikat kan mengatakan perkataan Tuhan, kan? Ya, sekarang tinggi mana derajatnya antara perkataan Tuhan di Yesaya ketika mengambil kesaksian dibandingkan dengan Lukas yang entah ketemu di mana dengan malaikat, lalu pakai kacamata apa dia didatangi oleh malaikat. Itu kan cuma hasil penyelidikan Lukas. Di mana Lukas pernah melihat? Di mana Lukas pernah lihat malaikat? Baik. Lukas 1 ayat 1 bahwa banyak orang menyusun berita. Ya kan? Jadi banyak orang itu menyusun berita, berita itulah yang diselidiki oleh Lukas. Nah, kebenaran daripada berita itu siapa yang mengukur? Berita itu bersumber dari gembala, para gembala menceritakan kepada banyak orang. Banyak orang itu menulis. Maksud saya, siapa yang menjadi tolak ukur informasi Lukas itu betul? Yesus. Baik. Yang menjadi tolak ukur bahwa Allah melalui malaikat Gabriel menyampaikan pesan kepada para gembala di padang. Iya. Para gembala ini para gembala ini menceritakan kepada banyak orang. Gembalanya banyak orang siapa? Itulah yang menulis. Gembala banyak ini orang siapa? ini kan para gembala yang menggembalakan lembu apa? Iya, gembala ini siapa? Nabi-nabi. Bukan, Nabi para gembala. Para gembala itu orang-orang yang menggembalakan di padang malam hari itu. Iya, berartinya gini, yang menjadi tolak ukur pemberitaan Lukas ini adalah betul, itu siapa? Yang memberitakan itu adalah bahwa Lukas ini adalah saksi mata juga. Mati meja. Yesus Lukas menerima dari kesaksian. Nah, kesaksian ini kesaksian siapa? Para gembala. Mengukur informasi kebenaran dari kesaksian gembala itu siapa? Baik, saksi mata dan pelayan firman adalah gembala. Gembala ini mendengar suara dari malaikat. Apa yang dikatakan malaikat itu, para gembala ini melihat ke TKP. Bahwa bagaimana kalau ternyata suara yang didengarkan itu adalah suara setan? Di mana itu? Sesuai dengan tertulis di Lukas 2 ayat 8 sampai 18, yang dikatakan malaikat itu tepat seperti yang dikatakan malaikat, dan yang dikatakan malaikat itu mereka saksikan kepada banyak orang. Orang banyak itulah menulis berita. Soalnya mengatakan yang datang adalah Tuhan. Yohanes mengatakan yang datang adalah manusia. Mana yang betul? Baik.
pemahaman Pak Juma dengan memahami sendiri, Yohanes tidak mengatakan yang datang manusia. Loh, 2 Yohanes 1 nomor 7. Baik. Siapakah penyesat itu, Planos itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai apa? Sebagai manusia. Baik. Sedangkan Lukas mengatakan Yesus lahir sebagai Tuhan. Gimana sih yang benar yang mana? Di Lukas mengatakan yang mengatakan Yesus Tuhan itu malaikat. Nah, ya itu dia makanya. Makanya saya bertanya, Pak Dokter, siapa yang datang ini? Tuhan atau manusia? 2 Yohanes 1 ayat 1 itu yang Bapak Juma tampilkan tadi. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebentar, saya baca. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab karena namanya ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Jadi Yesus Kristus itu telah datang sebagai manusia. Datang dari mana? Dari sorga. Katanya lahir sebagai Tuhan. Telah lahir. Baik. Tuhan di kota Daud. Apa yang lahir? Tuhan. Berarti yang datang Tuhan. Betul. Jadi sesuai dengan Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Nah, ini yang lahir. Yesaya 9 ayat 56 bahwa seorang perempuan melahirkan anak laki-laki yang disebut Allah, yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Digenapi di Lukas 1 ayat 30 ayat 31 bahwa Maria melahirkan anak laki-laki bernama Yesus yang disebut anak Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Ibrani 1 ayat 8, menurut Allah anaknya itu adalah Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Tabrakan kan? Malaikat bohongan mengatakan yang lahir adalah siapa? Tuhan. Berarti orang Kristen harus mengimani Yesus itu datang sebagai apa? Tuhan. Sebagai Tuhan dan juru selamat. 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah mereka yang tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai apa? Sebagai manusia. Yang mana yang betul? Berarti yang kalau Anda betul. Jadi posisinya inilah agama tipu-tipu ya kayak gini. Angka 6 dilihat pada posisinya itu 6, tapi angka 9 dilihat pada posisinya 9. Jadi lihat konteksnya. Bukan begitu. Ini penipuan. Bukan penipuan. Jadi pemahaman Pak Juma dengan pemahaman sendiri berbeda dengan yang saya pahami. Lukas mengatakan ya, kalau yang lahir itu adalah Tuhan. Oke. Tuhan juru selamat. Yang lahir itu juru selamat Tuhan. Ya Tuhan memang Tuhan kan. Menurutmu kan jadi Tuhan itu adalah juru selamat. Ya, sekarang pertanyaan saya, apakah Tuhan dan manusia itu sama? Itu dulu. Tidak sama. Tidak sama. Yang lahir adalah Tuhan. Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Tuhan. Tetapi penyesat itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus lahir sebagai manusia. Mana yang betul? Datang sebagai manusia. Datang dari mana? Dari sorga. Bukan itu yang kupertanyakan. Ini itulah pemahaman ayat itu. Itu pemahaman itu. Datang dari itu kan asumsi Anda untuk mencocokkan. Ada datanya. Yohanes 6 ayat 38. Yesus turun dari sorga. Yohanes 3:13. Saya tahu. Yesus ini harus kalian imani. Kan ada datanya, Pak. Yesus ini Anda harus imani. Datang sebagai apa? Yesus datang sebagai manusia untuk memberikan hidup yang kekal. Tadi di sana yang lahir siapa? Yang lahir kata malaikat itu adalah juru selamat Tuhan. Nah, Tuhan. Mana yang betul? Dia datang sebagai Tuhan atau dia datang sebagai manusia? Mana yang betul? Selamat. Sama. Gak usah kamu bawa juru selamat, gak usah bawa itu. Sekarang yang saya tanya, yang lahir ini sebagai Tuhan atau lahir sebagai manusia?
Saya jawab, di Lukas 2 ayat 11, yang lahir itu juru selamat Tuhan. Di 2 Yohanes 1 ayat 7, datang sebagai manusia untuk menyelamatkan. Juru selamat juga, sama-sama juru selamat. Oh, maksud Anda ganti nada ini ceritanya. Juru selamat Itu yang Tuhan, kami pahami, bukan juru selamat Tuhan di kota Daud gitu, bukan? Itu kan untuk menggenapi nubuatan. Itu untuk menggenapi nubuatan karena sudah dikatakan seorang perempuan melahirkan laki-laki yang disebut Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Itu pandai kali Anda menipu. Di dalam kitab bukan saudara menipu. dikata. Artinya Pak Juma memahami dengan pemahaman sendiri. Demikian juga Anda Al-Quran. yang membolak-balikkan Al-Quran hanya bisa dipahami kalau dia memiliki 5 Anda kemudian membolak-balikkan sebagai dokter tolol. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Itu yang betul. Jangan kau bawa-bawa model gerejamu di sini. Kau membaca hari ini telah lahir juru selamat Tuhan. Mana ada kayak begitu, cupu? Pandai kali, ini salah resep kalau ada pasien-pasien salah salin, ndak kritis sama dokter ini. Dikatakan dalam kitabmu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan. Tuhan yang lahir keluar dari rahim Maria itu Tuhan. Jadi yang keluar itu itulah Tuhan. Tuhannya Kristen. Tetapi ternyata bertentangan dengan karangan Yohanes. Di 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab penyesat itu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Tadi di Lukas datang sebagai Tuhan, di sini datang sebagai manusia. Kenapa bisa demikian? Karena antara pengarang Lukas dan pengarang Yohanes tidak pernah bertemu dan tidak satu guru. Masing-masing mereka adalah wartawan lepas tanpa kantor. Paham itu? Baik, saya baca Lukas 2:11. Saya ulang. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Apa? Itu masih. Iya, Tuhan. Nah, itu di kota Daud. Jadi yang lahir itu adalah juru selamat. Juru selamat itu adalah Kristus. Juru selamat itu adalah Tuhan. Nah, itu iya, yang lahir ini adalah Tuhan. Bukan, yang lahir itu adalah juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Iya, juru selamat itu Tuhan atau bukan? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu Tuhan Kristus. Tuhan itu adalah juru selamat. Yesaya 43:11. Berarti yang lahir Tuhan kan? Yang lahir itu juru selamat. Tuhan, juru selamat itu adalah Tuhan. Tuhan. Bukan. Yang lahir itu juru selamat. Juru selamat itu Tuhan. Itu Pak. Aduh, bandel juga ini. Sekarang Pak Juma kita bahas Al-Quran. Siap nggak bahas Al-Quran? Karena Pak Juma sejak 2019 nggak pernah membahas Al-Quran. Saya mau bertanya Al-Quran, boleh? Pak Adi, kamu mau bahas Al-Quran atau terjemahan? Sebentar Bang Darian. Bang Darian, moderator ya, saya agak nge-lag ini kalau buka tamu Bang. Oke. Ya oke, kalau ada teman-teman Kristen di bawah naikin aja Bang. Lanjut. Oke, siap. Lanjut. Sebelum itu Bang Adi mau bahas terjemahan Al-Quran atau Al-Quran? Saya masukin mutajud nanti. Saya bertanya, bukan menafsir. Kalau mau bertanya aja ya, jangan. Saya bertanya. Saya bertanya tentang Al-Quran, boleh? Ya, silakan. Baik, Pak Juma, ada di surah Maryam 1 ayat 1. Kaf ha ya ain. Apa artinya? Itu ayat mutasyabihat. Artinya apa? Coba diterjemahkan menurut pemahaman Pak Juma. Bagus. Jadi ayat mutasyabihat itu hanya Allah yang tahu, tak ada yang lain. Tak ada manusia satupun yang tahu tentang itu. Itulah kebenaran Al-Quran. Ya. Terima kasih Pak. Jadi saya berterima kasih bahwa hanya Allah yang tahu itu. Tidak ada seorang manusia pun yang tahu itu. Pertanyaan kedua, saya pernah membaca Pak Juma, hanya yang memiliki 15 ilmu yang bisa memahami Al-Quran, termasuk ilmu tafsir, ilmu hadis. Saya hanya bertanya, di Rum ini
Ada nggak yang memahami 15 ilmu itu seluruhnya? Silakan Pak. Kalau ulama-ulama kami udah pasti, yang bisa bahasa Arab itu udah pasti menguasai itu. Udah pasti. Gak bisa kemudian mereka mentafsirkan Al-Quran, menterjemahkan Al-Quran, kalau tidak menguasai minimal ilmu itu. Harus, wajib. Wajib. Nah, Saya ulang pertanyaan saya Pak. Pertanyaan saya Pak, saya kan membaca, ada tulisan mengatakan yang bisa memahami Al-Quran hanya yang memiliki 15 ilmu itu. Pertanyaan saya, di room ini termasuk Pak Juma dan host menguasai ilmu itukah atau tidak? kalau saya belum, makanya saya tidak bisa mentafsirkan Terima Al-Quran. kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi artinya Tapi di Al-Quran ada tuntunan. Al-Quran itu hanya bisa dipahami oleh orang yang memiliki 15 ilmu itu. Anda salah. Saya hanya bertanya. Iya, saya terangkan Al-Quran. kepada Anda. Saya terangkan Silakan. kepada Anda. Anda Kalau salah. Anda salah memahami itu. Yang dimaksud sebentar. di sini Sebentar, menjadi ada ulama pasien tafsir. Ada pasien saya. Bahaya itu, bahaya itu. Bahaya itu kalau ada pasien nanti salah obat. Untuk menjadi ulama tafsir, ya harus menguasai 15 ilmu itu minimal. Itu yang perlu Anda pahami. Tapi untuk memahami isi Al-Quran, terjemahan bagi orang berakal itu sudah cukup. Yang berakal. Ya, yang berakal, bukan yang akal-akalan. Kaburkan dia.